soto Surabaya, kemudian untuk nasi kebuli Yaman, eh, Mas Haikal dan manajer, eh, Mas Riki atau Pak Riki ya. Jadi ada dua nih yang akan mau dibahas atau mau dikasih pendapat. Ya kan, kita akan membahas untuk mengenai soto dulu. Nah, soto ayam Cak Kris, soto Surabaya, menurut Cak Ketama Sokul itu lezat, mantap banget nih. Ini saya kasih cap jempol nih ya, enak banget. Harganya juga sangat murah, ya kan. Lokasinya itu di Depok, ya kan. Di Depok, nggak jauh dari Pasar Agung lah pokoknya ya. Nah, murah loh, 10.000 tuh tambah nasi. Nah, untuk isiannya juga cukup lumayan. eh untuk porsinya mungkin bisa untuk makan satu orang aja. Ya kan? Belum lagi pakai bumbu penyedap-penyedapnya tuh untuk sotonya. Tadinya saya tuh mau ingin nge-review tuh untuk soto Cak Kris, tapi kayaknya rame banget itu. Yang lainnya cuma 2 orang kan, yang lainin eh, pembelian cuma 2 orang. Ya nggak? Kalau ada lebih 3 orang saya tanya tuh, ya tuh. Kemungkinan tuh bukanya juga udah lama tuh sotonya itu, ya kan? Kalau di Jakarta, soto dengan harga pinggir jalan seharga 10.000 itu mana dapat. Yang ada kalau tapan nasi itu di Jakarta bisa sampai 17 ribuan. Nah, ini masih ada nih hari gini harga 17.000. Harga 10.000 ya. Kan di Depok masih ada loh. Saya sendiri pun ya sampai heran-heran loh. Murah amat. Ya kan, murah amat saya bilang. Kalau pakai nasi itu 13.000. Ya kan? Nah, 13.000 tuh kalau pakai nasi ya. Nah, kalau tapan nasi 10, murah loh. Satu porsi itu. Tapi kalau misalnya ingin coba-coba soto yang di Depok, ini bisa beli satu porsi aja dulu. Nah, kebetulan saya tuh yang beli soto di Depok Cak Kris ini pertama kali saya belinya ya. Pertama kali banget. Ya kan? Tadi kan pertama saya ngeliat tuh pas naik kendaraan. Ini kayaknya laku amat gitu kan. Laris amat gitu kan. Coba beli ah. Ternyata beneran enak loh pas saya beli deh. Maaf ya kalau saya lagi agak batuk-batuk karena sakitnya tinggal dikit lagi ya, maaf ya. Tapi beneran enak. Ya kan. Jadi saya udah gak heran tuh. Kadang juga ada soto tuh yang gak enak, ada, ya kan. Tapi kalau itu pakai lontong, wah lebih enak lagi. Jadi bisa dua makan soto, bisa kayak lontong, bisa pakai nasi, ya kan. Belum tentu harus memakai lontong, bisa dipakai nasi, ya kan. Kalau lontong saya kayak 2 lontong kalau makan soto, ya kan. Nah, tadi isiannya apa aja soto itu? Kol, ayam, kulit ya. Jadi ayamnya susuir, ya kan. Soonnya juga pakai soon, ya kan. Wah laku banget tuh. Mungkin udah dari mana-mana tuh pelanggannya itu tadi soto itu, ya kan. Termasuk juga tuh yang Yaman itu juga laku. Yaman Kebuli, ya kan. Yang ini kan merupakan cabang yang ke-14 yang di Depok Sentosa. Tadi yang deket AC mobil tuh yang sebelah kanan. Nah, itu di deket banget loh dari Depok. Jadi nggak berdekatan sama soto lah. Cuma sotonya agak mepet ke kiri, ini ke kirinya gitu kan, ke kiri. Ke kanannya salah ya. Kanannya ini ke kirinya. Nah, gitu. Sama-sama sih laku. Cuma katanya Mas Haikal itu sedang turun omsetnya. Biasanya seharinya itu bisa sampai 200 juta omsetnya. Ya kan, mungkin perekonomian lagi kurang bagus, ya kan. Jadi sabar aja buat Mas atau Pak Ripki ya, seorang manajer yang punya seluruh cabang. Cabangnya itu kalau di total mungkin ada 40, ya kan. 40 Kebuli Yaman.
Nah, saya nih beli kebuli Yaman ini udah kedua kalinya. Waktu itu saya pernah beli, tapi ternyata enak, ya kan? Nah, kebulinya memang enak. Jadi bukan hanya kebuli aja ya. Jadi ada eh, nasi biryani, ada nasi mandi gitu ya. Nah, kali tadi kebuli. Beda-beda ya. Warnanya beda-beda. Kalau biryani itu agak koreng-korengan. Mirip kayak nasi goreng. Tapi kalau yang doyan itu enak banget ya. Itu kayak nasi Arab, jadi kayak makan orang Pakistan, kayak orang Dubai, orang Arab Saudi, makannya seperti itu nasinya, ya kan? Nah, jadi memang di produksi Indonesia ini udah banyak makan makanan Arab. Kalau Indonesia mah enak banget. Apalagi ayamnya di open. Ayamnya di open aja. Bukan ngasih yang kecil, tapi ngasih yang besar potongannya. Bukan ngasih yang pelit, tapi lumayan. Bisa untuk makan 2 orang juga kan. Nah, belum lagi itu nggak ada pajak restorannya. Nah, baru kali ini nih, namanya di restoran tempat saya beli nih, nggak ada pajaknya. Biasanya kan selalu ada pajak restorannya. Ada biasanya pajak setiap dibungkus itu ada, tapi ini nggak ada sama sekali, ya kan? Nah, jadi kalau nggak ada itu harganya akan jauh lebih murah, ya kan? Untuk harga lebih murahnya itu kan 25.000 ya, 25.000 terus 33, ya kan? Ini saya beli yang 33 kan, nasi kebuli ayam open saya beli yang 33 tuh, ya kan? Nah, bisa juga nih untuk paket akekahan. Jadi kalau nggak usah repot-repot buat nyari kambing. Itu biasa kalau paket akekahan itu buat cewek. Ya kan, harganya 3,9, ada 5,9. Untuk yang betina 3,9, untuk yang jantan 5,9. Wah, bisa ya. Jadi nggak usah repot-repot lagi nih. Kalau akekahan bingung. Untuk akekahan misalnya anaknya cewek, bingung mau nyari kambing di mana ya? Makannya gimana ya? Sekarang sudah ada seperti itu. Praktis ya. Era zaman semakin canggih. Ya nggak? Nggak perlu repot lagi. Ya, biasanya kan nyari-nyari dulu di mana, ya kan? Jadi kambing udah siapin, misalnya kambing 1 ekor. Bisa berkekahan, ya kan? Bisa lagi untuk yang jam 6 sampai jam menjelang 9 tuh rest ball untuk sarapan. Nah, itu harganya 25.000. Nah, habis itu dia buka secara operasional, kebulinya dijual itu jam 9 sampai jam 9 malam lagi. 9 pagi sampai jam 9 malam. Tiap hari buka sih katanya. Katanya nggak ada liburnya kata Mas Haikal gitu kan. Tadi pas saya tanya-tanya dia juga ramah sih orangnya. Ya kan, nggak jutek juga. Kadang juga ada yang jutek pelayan restoran, tapi ini nggak jutek. Tempatnya juga oke, affordable banget, ya kan, cukup lumayan besar juga sih tempatnya kalau saya bilang. Tapi itu bukan di pinggir jalan ya. Kalau pinggir jalan tadi soto Cak Kris, ada nggak soto Cak Kris ini tempat restoran? Ada ya tempat soto yang restoran tuh ada banyak, ya kan, banyak. Ada soto Boyolali. Soto Boyolali tuh saya belum pernah, nanti kapan-kapan ya. Nah, itu tempatnya di restoran tuh. Ada tuh Boyolali. Ya kan? Tempat di pinggir gitu, tapi jangan salah, peminatnya banyak. Tapi apakah mereka gengsi buat makan di pinggir jalan? Enggak sama sekali mereka gengsi. Justru mereka malah happy, justru mereka malah senang untuk memakannya. Ya kan? Seneng lah. Malah pengunjungnya ada juga naik mobil, ada juga naik motor. Ada pasti. Ya kan? Jadi belum tentu namanya makan di antara tempat yang restoran yang besar atau yang sedang atau di pinggir jalan itu enak. Belum tentu, nggak bisa jadi jaminan. Bisa jadi yang pinggir jalan enak, bisa jadi yang restoran yang enak. Ya kan? Harga mahal pun juga belum tentu. Ya kan? Karena kalau untuk harga makanan, kalau untuk standar restoran tuh termurah itu ya sekitar 33.000 lah. Atau paling rendahnya 25.000. Bahkan paling agak mahalnya sekitar 55.000. Banternya paling mahal 160 lah. Paling mahal ya. Nah, tapi dilihat dulu tuh jenis makanannya seperti apa. Ya kan, biasa kalau harganya makin mahal, itu porsinya makin gede, makin nendang. Ya kan, biasanya. Itu ya. Jadi dilihat dulu. Tapi enak di saya makan tuh bener enak. Apalagi tadi saya campur telur sendiri kan makan. Lebih enak, ya kan. Ayamnya saya puas makannya.
puas dan nggak pedes, ya kan. Pakai sambalnya juga mantep lah, ya kan. Tapi juga bisa kalau mau jondol, ada tuh yang pedesnya banget tuh, yang kayak daging giling katanya gitu kan, kayak daging giling. Ada juga yang pakai iga. Nah harganya beda-beda. Kalau yang pakai iga tuh sekitar 60-an. Kalau yang pakai kambing sekitar 80-an. Kalau yang ayam jauh lebih murah gitu ya, lebih murah ayam. Nah biar gimana pun namanya ayam pasti murah. Biar kalau daging itu udah pastilah mahal, nggak ada yang murah tuh. Tapi rame loh yang tadi makan itu, rame, ya kan. Mudah-mudahan ya untuk manajernya ini, Mas Riki, semangat ya, jangan nyerah. Biarpun omsetnya lagi turun, ya, bulan tambah laris, cabangnya tambah laku di mana-mana. Ya nggak ada sepi ya, omsetnya bisa naik lagi kembali semula, ya kan, bisa kembali semula. Nah untuk matangnya itu sekitar 24 menit untuk nasinya, untuk ayamnya sampai 1 jam 90 menitan. Ya harus lama lah ya, kalau sebentar ntar dalamnya masih mentah ya, takutnya masih darah, ya kan. Cara penyediaannya cepat, ya cepat, hanya sekitar 6 menitan lah, nggak pakai lama. Kadang kan juga ada ya yang lama ya, sampai 1 jam tuh ada restoran sampai 1 jam tuh ada penyediaannya, ya kan. Belum nemuin aja, nanti ada yang nemuin sampai 1 jam gitu ya, pasti ada, ya kan. Karena kan saya tuh kalau makan itu kan mencoba-coba, kira-kira tempat ini enak gak. Kalau emang enak saya balik, kalau nggak enak ya udah saya nggak usah balik lagi, ya kan. Nah kayak Yaman nih, saya ini kan balik baru sebulan yang lalu, ya kan. Sebulan lalu kan saya itu beli Yaman, tapi ini balik lagi. Nah itu kan karena saya lagi kepingin aja makan kebuli, ya kan. Nama-nama dari Yaman tuh juga banyak lah. Restoran kayak makan Arab tuh banyak banget, ya kan. Bukan hanya Yaman saja, ada juga restoran dari Siwe, restoran dari Siek, ada banyak lah ya. Tuh soto-soto juga ayam jadi pinggiran, bukan hanya Depok aja, sampai setiap semua tempat itu ada menjual soto. Tapi kalau di Depok ini rata-rata penjualnya ini jualnya pagi. Kalau saya perhatikan ya, pagi, ya kan, kebanyakan tuh. Jarang mereka menjual siang. Tapi kalau di Jakarta jual soto tuh siang, ya kan. Nah karena saya posisi memang masih berada di Depok lah ya, memang masih di Depok. Nanti untuk lanjutannya memang saya akan terusan di Depok, bukan lagi di Jakarta Pusat ya. Nah wilayah saya yang baru di Depok ini, ya kan. Jadi apa-apa bisa nyari makan semua akan di Depok semuanya, baik makanan dari pinggir, baik dari makanan restoran apapun. Padang pun juga ada Padang yang pinggir, banyak ya, banyak banget lah. Ya mudah-mudahan juga untuk soto tambah semakin laris juga untuk soto Cakris cabang untuk soto Cakris Surabaya ya, tambah laris, tambah lebih banyak pelanggannya, ya kan. Ayamnya cukup lumayan, tapi menurut saya itu perlu diperbanyak lagi ayamnya, kurang sedikit, ya kan. Airnya kurangin, ya kan, biar ayamnya lebih kelihatan. Harganya memang harganya murah sih ya, murah masuk buat budget, ya kan. Kalau sama Jakarta kan mahal banget harganya bisa beda jauh, ya kan. Selisih jauh banget. Memang kalau untuk makan di area Depok tuh masih banyak yang mau murah, banyak ya, makan yang di pinggir, makan di restoran masih banyak yang mau murah. Tapi kalau Jakarta, waduh, biar di pinggir itu bisa kena mahal juga. Nah itu enaknya kalau Depok itu, ya kan. Tapi asal tahu tempat-tempatnya ini berada di mana. Kalau nggak tahu susah juga nyarinya itu, ya kan. Susah nyarinya. Kira-kira di mana ya tempat yang pinggir-pinggir jalan yang kira-kira banyak jual makanan gitu. Susah kalau nggak tahu. Tapi kalau tahu gampang aja nyarinya, gampang kan. Nggak perlu nebak-nebak lagi, ya nggak perlu nebak-nebak tuh. Pokoknya nanti kalau ada sekitar di Depok mampir ya,
ke Soto Cak Kris Surabaya, ya kan. Nah terus mampir juga ke Nasi Kebuli Yaman, ya kan, cabang yang ke-14, atau mau cabang yang di Sawangan juga ada, atau mau cabang yang di Bandung juga ada. Pokoknya ini ada 40 cabang sih katanya. Banyak loh 40 cabang, artinya ini laku. Tapi kok dibilang lagi turun omset ya? Ya mungkin bisa jadi turun, mungkin bisa jadi enggak sih. Mudah-mudahan jangan sampai turun lah, saya berharapnya. Mudah-mudahan terus meningkat. Untuk Mas Riki atau Pak Riki ini ya, jangan sampai turun, ya kan. Semangat aja terus, ya, semangat berusaha bisnis usahanya tuh, biar tambah laris, biar tambah maju, mudah-mudahan, ya kan. Tuh, untuk soto pun juga sama ya, soto juga sama ya. Pokoknya untuk Cak Kris maupun Yaman, semangat terus, gas tinggi berjualannya ya, jangan mundur, pantang nyerah.